Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Guntur Sabto Vlog. Hari ini saya akan bercerita tentang asal usul Desa Widasari. Katanya ada sebuah dokumen atau arsip di balai desa atau di kelurahan yang menceritakan tentang asal usul Desa Widasari. Nah, bentar ya. Sekarang ini bukunya. Kita sudah ada dokumennya. Daftar data potensi atau monografi Desa Widasari. Sekarang kita buka-buka seperti apa arsipnya ya. Nah, ini dia arsip dari daftar data potensi atau monografi dari Desa Widasari. Nah, dulu wilayah administrasi desa seperti ini ya. Sini ada berbatasan dengan Desa Ujung Aris, kemudian berbatasan dengan Desa Jatibarang, berbatasan juga dengan Desa Bangkolo Ilir, lalu berbatasan dengan Desa Bunder. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita buka lagi. Nah, ini adalah arsip bab 1 sejarah desa. Ya, saya bacakan saja ya teman-teman, untuk sejarah Desa Widasari yang tercatat di tahun 74. Oke, alamat desa nomor 122, nama kepala desa di saat itu M. Majid, kecamatannya masih Bango 2 saat itu, Kabupaten Indramayu, dan provinsinya Jawa Barat. Kemudian untuk batas-batas desanya, di sebelah utara ada Desa Ujung Aris, kemudian sebelah timur Desa Jatibarang, sebelah selatan ada Desa Bangkolo Ilir, dan sebelah barat ada Desa Bunder. Oke, kemudian untuk poin nomor 2, mengapa desa tersebut diberi nama itu ini maksudnya diberi nama Desa Widasari. Menurut para sesepuh bahwa desa itu masih merupakan hutan rimba, belum ada penduduk satupun. Di antara waktu datang seorang nelayan laki-laki asal dari Pulau Madura dengan tidak disengaja akibat cuaca buruk, sehingga singgah di Muara Indramayu. Ya. Setelah istirahat beberapa hari, lalu meneruskan perjalanan melalui hutan sepanjang Kali Cimanuk dengan jalan kaki. Setelah kurang lebih 17 km melakukan mengembaranya, tiba-tiba di salah satu tempat melihat pohon yang terpencil yang disebut pohon Nagasari. Disitulah orang tersebut bermukim selama-lamanya. Ia mengerjakan babad atau memperluas pemukiman, maksudnya untuk mencari kehidupan sehari-hari, tiap hari bekerja dalam bidang pertanian. Ya, lambat laun banyak orang-orang pengungsi dari daerah lain, sehingga merupakan desa yang patut untuk diberi nama
karena penduduknya sudah sedikit banyak. Di lain waktu, para penduduk tersebut kurang lebih 125 orang kepala keluarga atau kakak mengadakan musyawarah untuk menentukan nama desa. Dengan Dengan hasil keputusan desa itu diberi nama Desa Widasari. Dalam kurung, sehubungan dengan adanya pohon nagasari yang terpencil. Nah, itu tadi saya bacakan sekilas sejarah Desa Widasari yang dikutip dari arsip Desa Widasari yang tercatat pada tahun 1974 yang disalin oleh Bapak Basir. Oke, untuk poin nomor 3, masih di poin nomor 2 untuk penamaan asal-usul Desa Widasari. Kenapa? Kalau bisa saya rangkum begini ya ceritanya. Kenapa dinamakan Desa Widasari? Konon pada zaman dahulu kala, diceritakan bahwa di Desa Widasari ini masih berupa hutan rimba, tidak ada satupun penduduknya. Jadi pada suatu ketika ada seorang nelayan yang asalnya dari Pulau Madura tidak sengaja terdampar di muara Indramayu, di muara Kali Cimanuk Indramayu, karena akibat cuaca buruk. Nah, beliau ini tentunya kan singgah beberapa hari, dan kemudian dia memutuskan untuk perjalanannya masuk ke hutan sepanjang Kali Cimanuk dengan berjalan kaki. Ya, kurang lebih dalam perjalanan sekitar 17 kilo mengembara, mungkin dia tertarik dengan salah satu pohon nagasari. Ya, setelah melakukan perjalanan lebih dari 17 kilo, beliau ini melihat sekumpulan atau melihat pohon nagasari, dan dia tertarik. Kemudian dia memutuskan untuk menempati atau beristirahat di situ. Dan ternyata nampaknya beliau ini betah lah, seperti itu. Kemudian dia bercocok tanam, membangun pemukiman, seperti itu kurang lebih. Pohon nagasari sendiri saat ini saya juga belum tahu ya seperti apa pohon nagasari itu. Barangkali ada teman-teman yang tahu pohon nagasari itu seperti apa, bisa komen-komen ya. Nah, pada saat itu setelah bapak tersebut mendiami yang sekarang bernama Widasari, lambat laun banyak juga orang-orang pengungsi dari daerah lain, sehingga lambat laun banyak sekali penduduknya, dan tercatat kurang lebih ada sekitar 125 kepala keluarga begitu. Dan warga ini yang 125 kakak ini kemudian memutuskan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah untuk menentukan nama desa dan istilahnya membentuk sebuah desa atau padukuhan bermusyawarah. Dan singkatnya cerita, mereka menamakan desa ini sebagai Desa Widasari karena ada hubungannya dengan pohon nagasari yang waktu pertama kali ditemukan di desa ini. Nah,
Kurang lebih itu rangkumannya ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Baik, itu saja. Oh ya, untuk poin 3 saya lanjutkan untuk sebutkan nama kepala desa sejak berdirinya desa tersebut hingga sekarang. Nah, mohon maaf kalau misalnya saya ada salah ucap atau ini ya, karena saya juga untuk membaca tulisan Latin ini masih kurang paham. Untuk pertama, kepala desa yang pertama namanya Bapak siapa nih? Nurkim atau Nur apa ya? Nurkim sepertinya. Menjabat selama 10 tahun. Kemudian yang kedua Tajimah selama 8 tahun. Kemudian Haji Ahmad selama 5 tahun. Kemudian Daria selama 5 tahun. Kemudian yang kelima Daka selama 3 tahun. Yang keenam Haji Usman selama 15 tahun. Yang ketujuh Langgar selama 9 tahun. Kepala desa yang ke-8 Demol selama 1 tahun. Kemudian yang ke-9 apa ini? Karyadi atau Suryadi? Ya itulah, selama 7 tahun. Kemudian yang ke-10 Murtala, sampai mana tadi? Murtala selama 6 tahun. Kodir atau Kadir selama 4 tahun. Umar selama 5 tahun. Ahmad selama 1 tahun. M. Yasir selama 8 tahun. Yang terakhir yang ke-15 M. Majid selama 10 tahun. Ini yang terakhir yang masih tercatat di arsip ini. Kemudian untuk poin yang keempat, ini ya, poin yang keempat, sebutkan tempat keramat dan peninggalannya di desa itu. Oke, tempat-tempat keramat yang masih ada di Desa Widasari adalah pertama Pejimatan Surya Negara. Yang dikubur di dalam tanah adalah benda-benda peninggalan. Pertama ada pendil wajah. Kemudian yang kedua adalah apa ini? Kopiah waring. Oke. Kemudian untuk poin yang kelima, sebutkan adat kuno yang masih ada di desa itu. Ya, yang masih adat kuno yang masih ada di Desa Widasari adalah yang pertama Munjung, sampai saat ini masih ada. Kemudian yang kedua Sedekah Bumi, yang ketiga Mapagsri, yang keempat Mapagtamba. Kayaknya Mapagtamba setahu saya sekarang ini udah nggak ada. Tapi di desa-desa lain kemungkinan masih ada. Kemudian upacara perkawinan, yang keenam upacara kematian, yang ketujuh upacara orang bunting, mungkin maksudnya kayak 7 bulanan mungkin ya. Upacara kelahiran, kemudian upacara khitanan. Ya, yang memegang adat tersebut adalah desa. Oke, selanjutnya, apakah sajen yang digunakan adat-adat tersebut? Pertama, tumpeng galeng tumpeng apa ini? Yang kedua, panggang ayam. Yang ketiga, wedang kopi dan bejigur. Yang keempat, rokok serutu. Yang kelima, rujak asam.
Dan yang keenam, sambal apa ini ya, sambal bakar atau sambal bakal dan lain-lain. Oke, demikian tadi ya teman-teman, riwayat sejarah sejarah Desa Widasari dan adat istiadatnya yang masih berlaku di Desa Widasari. Oke, tulisan ini dibuat di Widasari pada tahun 1974 ditulis dan ditandatangani oleh Bapak Basir. Nah, oke, saya rasa kalau yang ini tidak perlu. Itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Itu tadi dokumentasi sejarah asal usul sejarah Desa Widasari ya. Jangan lupa untuk yang suka dengan tayangan video ini, silahkan di like, di share, di subscribe juga boleh. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam pengucapan karena dari tulisan Latin tersebut, tentunya saya masih banyak kekurangan, masih beberapa ada tulisan yang kurang saya pahami ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.